Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Perkenalkan, nama saya Widya Asmoro dari kelas 12 jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Asal sekolah SMK Negeri 1 Tanjung Raya, Mesuji, Lampung. Pada vocational video challenge kali ini, saya akan melakukan pemeriksaan tegangan baterai, pemeriksaan tegangan puncak primer ignition coil, dan pemeriksaan ignition push generator. Mau tahu cara pemeriksaannya? Yuk ikuti saya! Sebelum melakukan pemeriksaan sepeda motor, terlebih dahulu saya akan menggunakan alat pelindung diri. Adapun alat dan perlengkapannya adalah: yang pertama, digital multimeter; yang kedua, PVA atau peak voltage adapter; yang ketiga, obeng plus dan obeng setting; yang keempat, kunci T10 dan T12; yang kelima, busi; yang keenam, buku pedoman reparasi atau BPR sebagai pedoman saat melakukan perawatan sepeda motor, serta perlengkapan pendukung lainnya seperti kain majun, nampan, serta tabung ngapar. Yang pertama, saya akan melakukan pemeriksaan tegangan baterai. Prosedur pemeriksaan tegangan baterai yaitu: langkah pertama, pastikan kunci kontak dalam posisi off. Langkah kedua, buka cover baterai dengan menggunakan obeng plus dan obeng setting. Langkah ketiga, siapkan digital multimeter dengan memasang prob merah atau positif pada volt dan prob hitam atau negatif pada COM. Selanjutnya, arahkan selektor pada volt DC. Langkah keempat, hubungkan prob hitam multimeter pada negatif baterai dan prob merah multimeter pada positif baterai. Lalu basah hasil pengukurannya di layar digital multimeter. Kemudian, catat hasil pengukurannya yaitu 12,85 volt. Pada buku BPR tertulis, ukuran minimal tegangan baterai adalah 12,3 volt. Sedangkan hasil pengukurannya adalah 12,85 volt. Maka, kesimpulannya adalah tegangan baterai masih dalam kondisi normal. Setelah selesai melakukan pengukuran tegangan baterai, pasang kembali cover baterai seperti semula. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan pada sistem pengapian sepeda motor. Di antaranya yaitu melakukan pemeriksaan tegangan puncak primer ignition coil dan pemeriksaan ignition push generator. Tahap pertama dalam pemeriksaan sistem pengapian sepeda motor, saya akan melakukan pemeriksaan tegangan puncak primer ignition coil. Sebelum mengukur tegangan puncak primer ignition coil, saya menggunakan alat tambahan yang bernama PVA atau peak voltage adapter. Sebelum menggunakan PVA, kalibrasi PVA terlebih dahulu untuk mengetahui apakah PVA masih dalam kondisi normal atau tidak. Adapun prosedur kalibrasi PVA yaitu: langkah pertama, putar selektor multimeter pada arah AC volt. Langkah kedua, hubungkan prob positif dan negatif multimeter di sumber arus AC PLN. Kemudian, baca hasilnya di layar digital multimeter. Setelah terbaca, catat hasil pengukurannya. Langkah ketiga, hubungkan PVA ke digital multimeter. Langkah keempat, arahkan selektor multimeter pada arah DC volt. Langkah kelima, hubungkan terminal positif dan negatif PVA pada sumber arus AC PLN. Kemudian, baca hasil pengukurannya. Setelah terbaca, catat hasilnya. Selanjutnya, PVA dinyatakan normal apabila hasilnya kurang lebih 1,4 kali lebih besar dari pengukuran arus AC PLN tanpa PVA. Setelah PVA dinyatakan normal, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tegangan puncak primer ignition coil.
Prosedur pemeriksaan tegangan puncak primer ignition coil yaitu: langkah pertama, pastikan kunci kontak dalam posisi off, lalu buka cover body agar lebih mudah dalam pemeriksaan. Langkah kedua, pasangkan busi lain yang masih normal pada tutup busi. Kemudian, tempelkan busi tersebut pada massa kepala silinder seperti dilakukan pada tes percikan bunga api. Langkah ketiga, siapkan digital multimeter dan PVA. Arahkan selektor pada volt DC. Kemudian, hubungkan terminal positif PVA ke kabel kuning garis biru. Lalu, terminal negatif PVA pada massa atau ground, seperti yang ditunjukkan dalam DPR. Langkah keempat, putar kunci kontak ke on. Lalu tarik handle rem belakang sepenuhnya dan putar mesin dengan menggunakan electric starter. Selanjutnya, baca hasil pengukuran pada layar digital multimeter dan catat hasilnya. Berdasarkan BPR, standar tegangan puncak minimal primer ignition coil adalah 100 volt, sedangkan hasil pengukurannya yaitu 206 volt. Maka, kesimpulan yang didapat adalah tegangan puncak primer ignition coil masih dalam kondisi baik. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan tegangan ignition push generator. Pemeriksaan tegangan ignition push generator dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama, melalui konektor 33P pada ECM. Yang kedua, melalui konektor 2P pada sensor CKP. Berikut saya akan melakukan pemeriksaan tegangan ignition push generator melalui konektor 33P pada sensor ECM. Langkah pertama, pastikan kunci kontak dalam posisi off. Langkah kedua, siapkan multimeter dan PVA. Arahkan selektor ke volt DC. Langkah ketiga, buka konektor 33P. Lalu, hubungkan terminal positif PVA ke kabel kuning dan terminal negatif PVA ke kabel putih garis kuning. Langkah keempat, putar kunci kontak ke on. Kemudian, putar mesin dengan kickstarter. Selanjutnya, baca hasil pengukuran dan catat hasilnya. Terakhir, pasang kembali konektor 33P. Berdasarkan BPR, tegangan minimal pada ignition pulse generator adalah 0,7 volt. Berikutnya, saya akan melakukan pemeriksaan tegangan ignition push generator melalui konektor 2P pada sensor CKP. Langkah pertama, pastikan kunci kontak dalam posisi off. Langkah kedua, siapkan multimeter dan PVA. Arahkan selektor ke DC volt. Langkah ketiga, lepas konektor 2P sensor CKP. Langkah keempat, hubungkan terminal positif PVA ke kabel kuning dan terminal negatif PVA pada kabel putih garis kuning. Langkah kelima, putar kunci kontak ke on. Lalu, tarik handle rem belakang secara penuh. Kemudian, putar mesin dengan electric starter. Selanjutnya, baca hasil pengukurannya dan catat hasilnya. Hasil dari pemeriksaan tegangan ignition pulse generator melalui konektor 2P sensor CKP yaitu 5,2 volt. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tegangan ignition pulse generator masih dalam kondisi baik. Kemudian, dilanjutkan dengan pemasangan beberapa komponen yang telah dilepas. Lalu, melakukan percobaan menghidupkan mesin sepeda motor. Setelah sepeda motor berhasil hidup, dilanjutkan dengan pemasangan cover body sepeda motor. Selanjutnya, melakukan final inspection pada sepeda motor untuk memastikan bahwa sepeda motor sudah dalam kondisi baik. Terakhir, membersihkan dan mengembalikan peralatan yang baru saja digunakan. Demikian tadi proses pemeriksaan tegangan baterai, pemeriksaan tegangan puncak primer ignition coil, dan pemeriksaan ignition push generator. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, SMK bisa, SMK hebat.